Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benyamin Jimmy Adriano Leo dengan NIM A1C02510009. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S atau Akuntansi, Universitas Mataram. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi piutang wesel atau Note Receivable dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Sebelum masuk ke kasus, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis atau promissory note. Dalam akuntansi, wesel tagih tidak selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Kita harus mencatat sebesar nilai kini atau present value dari seluruh arus kas masa depan, yaitu pokok dan bunga. Nah, perbandingannya antara tingkat bunga dan yang tertera di wesel atau stated rate dan di tingkat bunga pasar atau market rate akan menentukan bagaimana wesel dicatat. Pertama, jika stated rate sama dengan market rate, wesel dicatat sebesar nilai nominal. Kedua, jika stated rate lebih rendah dari market rate, wesel dicatat di bawah nilai nominal atau yang kita sebut diskon. Ketiga, jika stated rate lebih tinggi dari market rate, wesel dicatat di atas nilai nominal atau yang kita sebut premium. Untuk menghitung nilai kini, kita membutuhkan dua faktor dari tabel keuangan, yaitu PVF atau present value factor untuk menghitung nilai kini pokok dan PVFOA atau present value factor of ordinary annuity untuk menghitung nilai kini dari pembayaran bunga secara periodik. Sekarang kita terapkan ke dalam studi kasus. PT X menerima pinjaman kepada PT Y pada tanggal 1 Januari 2022 dan menerima sebuah wesel tagih. Berdasarkan perjanjian, pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya. Sedangkan pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada saat wesel jatuh tempo. Data weselnya adalah sebagai berikut: nilai nominal sebesar 20 juta, jangka waktu 22 tahun, lalu jatuh tempo pada 1 Januari 2024, stated rate-nya sebesar 8% per tahun, sehingga bunga per tahunnya adalah 8% dikali 20 juta sebesar 1.600.000. Karena bunga dibayarkan setiap 6 bulan, maka bunga per semester adalah 800.000. Lalu market rate-nya sebesar 10% atau 5% per semester. Periodenya yaitu 2 tahun, kita kalikan 2 akan menjadi 4 semester. Lalu stated rate-nya per semester yaitu 8% dibagi 2 yaitu 4%. Market rate per semester yaitu 10% dibagi 2 yaitu 5%. Karena stated rate ya atau per persen lebih rendah dari market rate yaitu 5%, wesel ini dicatat dengan diskon. Sekarang saya tunjukkan perhitungan nilai kininya. Ya, nilai kini pokok yaitu 20 juta dikali 0,822702 yaitu 16.454.049 rupiah. Nilai kini bunga yaitu 800.000 dikali 3,545951 yaitu kita dapatkan 2.836.760 rupiah. Lalu total kini weselnya adalah kita jumlahkan di keduanya, maka kita dapatkan sebesar 19.260.810 rupiah. Jadi wesel dicatat sebesar 19 juta tersebut. Lalu selisihnya dengan nominal yaitu 20 juta dikurang 19, maka kita dapatkan sebesar 709.160 rupiah merupakan diskon wesel. Oke, sekarang kita lihat ke tabel amortisasi selama 4 semester. Pada 1 Januari 2022, nilai tercatat wesel adalah 19.260.810 rupiah. Cara perhitungannya saya jelaskan satu contoh saja. Pada tanggal 30 Juni 2022, kita menerima kas sebesar 800.000. Angka ini didapatkan dari 4% dikali 20 juta. Lalu pendapatan bunga yaitu 5% dikali nilai tercatat di wesel yaitu 19 juta tadi, lalu menghasilkan nilai sebesar 964.510 rupiah. Amortisasi diskonnya adalah nilai selisih antara pendapatan bunga dan kas yang diterima, yaitu 900 dikurang 800, yaitu kita dapatkan 164.540 rupiah. Nilai tercatat wesel menjadi 19.260.810 rupiah ditambah dengan 164, kita dapatkan 19.455.350 rupiah. Untuk periode berikutnya caranya sama, nilai tercatat akan terus naik hingga mencapai 20 juta pada saat jatuh tempo nanti. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jurnal ya.
Untuk jurnal pertama pada tanggal 1 Januari 2022, saat wesel diterima kita mendebit piutang wesel sebesar Rp19.290.810 ya, dan mengkredit kas dengan besaran yang sama. Lalu jurnal yang kedua yaitu pada tanggal 30 Juni 2022 kita mendebit kas sebesar Rp800.000 dan mendebit piutang wesel juga sebesar Rp164.000 untuk mengamortisasikan diskon yang menambah nilai catatan yang tercatat wesel, dan kita mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp964.000. Untuk jurnal ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, karena kas belum kita terima tetapi pendapatannya sudah menjadi hak kita, maka kita buat jurnal penyesuaian. Kita mendebit piutang bunga sebesar Rp800.000 dan mendebit piutang wesel sebesar Rp172.000, dan kita mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp972.000. Jurnal keempat pada tanggal 1 Januari 2023 kita menerima kas bunga sebesar Rp800.000 dengan mendebit kas dan mengkredit piutang bunga. Jurnal kelima yaitu pada tanggal 30 Juni 2023 kita mendebit kas sebesar Rp800.000 dan mendebit piutang sebesar Rp181.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp981.000. Jurnal keenam yaitu tanggal 31 Desember 2023 kita mendebit piutang bunga sebesar Rp800.000 dan mendebit piutang wesel sebesar Rp190.000 dan mengkredit pendapatan sebesar Rp990.000. Jurnal ketujuh pada tanggal 1 Januari 2024 pertama kita menerima kas bunga sebesar Rp800.000 dan mendebit kas dan mengkredit piutang bunga. Kedua, kita menerima pelunasan pokok wesel 20 juta dengan mendebit kas dan mengkredit piutang wesel. Dengan ini semua saldo akan menjadi 0. Oke, sekarang kita ke kasus kedua yaitu premium. Data kasusnya adalah sebagai berikut: nilai nominal sebesar 20 juta, jangka waktu 2 tahun, stated rate 12% per tahun sehingga bunga per semesternya adalah 1.200.000, market rate 10% per tahunnya menjadi 5% per semester. Lalu periodenya 4 semester, stated rate per semester yaitu 6%, market rate per semester itu 5%. Karena stated rate 6% dan lebih tinggi dari market rate yaitu sebesar 5%, wesel ini dicatat dengan premium. Perhitungan nilainya yaitu nilai kini pokok yaitu Rp16.454.000, nilai kini bunga yaitu Rp4.255.000, lalu total wesel kininya yaitu dengan penjumlahan kita jumlahkan adalah Rp20.709.000. Lalu premiumnya itu Rp20.709.000 dikurangi 20 juta maka kita dapatkan Rp709.000. Lalu untuk tabel amortisasi premiumnya adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2022 nilai tercatat wesel adalah Rp20.709.000. Lalu pada tanggal 30 Juni 2022 kas diterima sebesar Rp1.200.000, pendapatan bunga sebesar Rp1.035.000, amortisasi premium sebesar Rp144.000, lalu nilai tercatat menjadi Rp20.544.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 kas diterima Rp1.200.000, pendapatan bunga sebesar Rp1.027.000, amortisasi premium sebesar Rp172.000, nilai yang tercatat menjadi Rp20.371.000. Pada tanggal 30 Juni 2023 kas diterima Rp1.200.000, pendapatan bunga sebesar Rp1.018.000, amortisasi premium sebesar Rp181.000, nilai yang tercatat adalah Rp20.190.000. Pada tanggal 31 Desember 2023 kas diterima sebesar Rp1.200.000, pendapatan bunga sebesar Rp1.009.000, lalu amortisasi premium sebesar Rp190.000, nilai tercatat adalah 20 juta. Perbedaan utamanya adalah pada diskon, amortisasi menambah nilai tercatat, pada premium amortisasi mengurangi nilai tercatat. Oke, sekarang kita ke jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 kita mendebit piutang wesel sebesar Rp20.709.000 ya. Begitu juga dengan kasnya sama. Lalu pada tanggal 30 Juni 2022 ya, kita mendebit kas sebesar Rp1.200.000, lalu kredit piutang sebesar Rp164.000, lalu kredit pendapatan bunga sebesar Rp1.035.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 mendebit piutang bunga sebesar Rp1.200.000, lalu kredit piutang wesel sebesar Rp172.000, lalu kredit pendapatan bunga sebesar Rp1.027.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023 kita mendebit kas Rp1.200.000 dan kredit piutang bunga sebesar Rp1.200.000.
Lalu pada tanggal 30 Juni sama, yaitu debit kas 1.200.000, kredit piutang sebesar 181.000, kredit pendapatan bunga sebesar 1.018.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2023, debit piutang sebesar piutang bunga sebesar 1.200.000, kredit piutang bunga sebesar 190.000 rupiah. Lalu kredit pendapatan bunga sebesar 1.009.000 rupiah. Lalu tanggal 1 Januari 2024, debit kas sebesar 1.200.000, kredit piutang bunga sebesar 1.200.000, debit kas sebesar 20 juta, kredit piutang sebesar 20 juta. Oke, sekarang kita bisa simpulkan perbedaan mendasar antara diskon dan premium. Akhirnya, yaitu pertama, perbedaan steady rate dan market rate menentukan diskon atau premium. Kedua, metode bunga efektif digunakan untuk mengamortisasi. Lalu yang ketiga, yaitu jurnal awal mencatat piutang wesel sebesar nilai kini. Ya, lalu yang keempat, pada 30 Juni langsung dicatat kas karena bunga diterima pada hari itu. Lalu perbedaannya itu pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian karena kita belum menerima kas. Ya, kita baru menerimanya pada tanggal 1 Januari. Lalu yang kelima, yaitu pada tanggal 1 Januari jurnal hanya mengkonversi piutang bunga menjadi kas. Ya, lalu ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.